Wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Untuk pertemuan yang ketiga ini ya, Bapak akan menerangkan sedikit PowerPoint. Ya, Bapak memang nggak buat videonya yang kemarin saja sudah Bapak ulas, sudah Bapak koreksi ya tugas-tugasnya. Terima kasih yang sudah mengerjakan. Yang belum mengerjakan, nanti ada sendiri urusan sama Bapak. Ya, kemarin sudah dilaporkan sama Bu Yuli ke wali murid ya. Untuk Mama sama Bapak nanti ada sendiri tugasnya gitu ya, yang belum mengerjakan, yang dapat 00 itu. Nah, untuk pertemuan ini Bapak akan presentasi kepada kalian tentang husnudon dan ukhwah. Jadi kan Bapak sudah bilang kalau bab 1 itu ada 3 karakter yang harus kalian terapkan. Pertama, mujahadah an-nafsi, sudah Bapak bikin videonya. Yang kedua yaitu husnudon, dan yang ketiga ukhwah. Ya, sekarang Bapak mau menerangkan husnudon dan ukhwah. Ya, Bapak mau memberi slide ya, supaya kalian tahu slide-nya. Ini. Di sini kelihatan slide-nya, belum masih ya? Masih aja Bapak ya. Oke. Kelihatan nak? Kelihatan. Kelihatan ya? Jelas? Iya, jelas. Perhatikan. Bapak untuk untuk mujahadah nafsi sudah ya. Sekarang Bapak langsung husnudon. Oke. Ini kok ukhuwah dulu ini. Bentar. Nanti kalau kalian tanya silakan. Ini husnudon ya, jelas ya yang di sana? Jelas. Oke, Bapak akan menerangkan pada kalian husnudon apa itu artinya. Jadi husnudon itu artinya berbaik sangka. Di sini ada gambar versus suudon. Ya, jadi kalian harus mempunyai karakter setelah kemarin pengendalian diri, maka yang kedua itu husnudon, itu berbaik sangka. Kita apabila melihat barang kita, mungkin contoh ya, barang kita hilang di kelas atau di rumah kalian punya saudara, kita tidak boleh berburuk sangka dulu ngambil si A, si B, si C, tidak boleh, karena itu menuduh ya. Bisa jadi nanti lawannya husnudon itu suudon itu berburuk sangka. Kalau kita belum ada bukti, belum ada saksi yang kuat, tiba-tiba kita sudah itu yang ngambil barang kita yang hilang. Nah, itu jatuhnya nanti menuduh. Jadi kita tidak boleh menuduh sesuatu tanpa bukti. Untuk supaya menghindari sesuatu yang penuduhan tanpa bukti itu, maka ya kita haruskan husnudon dulu, berbaik sangka. Ya, bagaimana untuk mencari barang kita yang hilang? Maka kita harus identifikasi ya, menemukan. Jadi kamu selidiki gitu loh. Tidak boleh ujuk-ujuk kamu yang ngambil ya. Nah, ini nggak boleh. Ya, kita kedepankan dulu husnudon ya, sebelum ada bukti dan saksi bahwa Pak. Ya. Mau masuk, Pak. Masuk apa? Oh ya, maksudnya masuk meet. Iya, Pak. Oh iya ya, Pak. Ini ya, banyak masuk ini. Harus Bapak klik. Sudah yang masuk, sudah masuk semua? Sudah ya? Sudah, yang Bapak klik sudah bisa semua ya? Iya, Pak. Sudah semua ya? Ya, sudah Bapak klik. Sudah, tampilannya Bapak kembalikan lagi untuk yang tadi. Untuk suudon. Yes. Ya, jadi husnudon itu berbaik sangka.
Kemudian lawannya adalah suudzon, buruk sangka. Nah, kalau husnudzon itu harus kita punyai, karakter itu harus kita terapkan, maka suudzon harus kita hindari gitu ya. Bapak lanjutkan. Di sini ada obat. Ini dalilnya ya, kamu harus tahu. Surat Al-Hujurat ayat 12. Ini Bapak baca ya. Ayyuhalladzina amanu stanibu katsiran minadh dhonni inna ba'dadh dhonni ismun wala tajassasu wala yaktab ba'dakum ba'dah ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Nah, ini surat Al-Hujurat ayat 12 banyak mengandung sifat-sifat yang harus kita hindari, yang harus kita jauhi. Ini kandungannya. Ya, ini kandungannya Bapak baca artinya. Hai orang-orang yang beriman, perhatikan, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba sangka atau kecurigaan. Karena sebagian dari purba sangka itu dosa. Ya, itu ya. Dan janganlah, maaf ini Bapak. Mana tadi? Ya, ini ngulangi lagi ya Pak. Bentar. Ya, ini. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang lain, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Nah, Bapak terangkan surat ini. Di surat ini Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk 3 perbuatan ya, perbuatan yang sering dilakukan dalam sehari-hari, tapi kita dilarang. Pertama, kita tidak boleh buruk sangka. Ya. Jadi nanibu katsiran minadh dhonni, tidak boleh banyak buruk sangka. Kedua, kita tidak boleh mencari kesalahan orang lain, kesalahan teman, kesalahan siapa lagi? Sahabat, kesalahan guru. Sama Bapak juga kalau kamu sekiranya itu bukan berhubungan dengan tugas, berhubungan dengan sekolah, Bapak nggak boleh mencari kesalahan-kesalahan siswa gitu ya. Itu nggak boleh. Jadi bedakan nanti mencari kesalahan dengan kalau Bapak minta tugas untuk dikerjakan, itu bukan kesalahan melaksanakan tugas. Mencari kesalahan itu mengorek. Kayak gini, kamu punya teman. Kemudian temanmu itu tiba-tiba kamu nggak suka sama dia ya, karena ada mungkin kamu pinjami uang, dia nggak mau meminjamkan. Nah, setelah itu kamu nggak marah kan? Nah, waktu itu kamu terus mencari aibnya, jeleknya temanmu itu. Di luar ya nggak ada hubungan apa-apa ya, maksudnya di luar Bapak sama kamu kan, kalau kamu nggak ngerjakan tugas Bapak minta ya, itu bukan berarti mencari kesalahan kamu. Jadi kalau kamu sudah berteman kemudian temanmu itu waktu itu ada masalah dengan kamu nggak suka, ya janganlah kamu membuka aibnya, itu sama aja mencari kesalahan teman, biarkan gitu ya. Yang ketiga, dilarang juga kamu menggunjing satu sama lain. Menggunjing itu sama dengan menggibah, gosip, ngerasani ya. Ini. Ada yang mau masuk lagi, Pak. Kenapa? Ada yang masuk lagi? Ya, Bapak terima yang baru masuk. Ya, kamu bagian ya. Ada yang mau masuk, Firman, silakan. Bapak ulangi surat Al-Hujurat. Jadi yang ketiga, kalian dilarang menggunjing satu sama lain. Selain menggunjing itu rasani, gosip ya. Mengapa dilarang? Ya, ini dilanjutkan sama Allah. Ya. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Ya udah, perjelas ini. Orang yang suka menggunjing, berarti kan
itu diibaratkan orang yang memakan daging saudaranya yang sudah mati. Daging yang sudah orang yang sudah mati itu disebut bangkai ya, bangkai kan. Jadi kamu tega gitu kalau menggunjing temanmu, menggunjing siapa lagi ya, sahabatmu, menggunjing orang lain, sesama muslim, itu perbuatanmu sama saja memakan bangkai saudaramu yang sudah mati. Kan menjijikkan ya. Ya makanya ini dilarang keras. Jadi 3 perbuatan itu dilarang keras. Ini untuk menjaga pergaulan sosial itu supaya supaya tidak terjadi pertengkaran, supaya tidak terjadi kamu musuh-musuhan. Nah, ini 3 perbuatan ini Al-Hujurat ayat 12. Kalau kita terapkan, insya Allah kita akan rukun gitu ya. Itu penting. Jadi husnudzon itu artinya berbaik sangka. Nah, Bapak loncat ke sini. Ini tajwidnya nanti ya kamu baca sendiri. Ini sudah Bapak share di Classroom. Nah, ini latihan husnudzon. Buat ungkapan positif atas gambar dan kata yang dimunculkan. Ya. Ini latihan husnudzon. Latihan husnudzon dari kata DPR, presiden, marah, guru galak, koruptor. Maka latihan husnudzon dari kasus itu adalah Pulan, Japri, WA, Andi tidak cepat dijawab. Pulan terlihat melamun. Kemudian Pak Pulan memberi PR banyak. Nah, ini kamu disuruh ya, milih gitu ya. Bapak loncat saja. Nah, sekarang kita menerapkan perilaku mujahadah nafsi dan prasangka baik untuk meraih hidup bahagia. Maka dampaknya kalau kita menerapkan itu maaf Bapak salah ini. Jadi kalau cara kita untuk menerapkan mujahadah nafsi dan prasangka baik, pertama kita menghindari dan menjauhi perbuatan dosa dan maksiat. Itu ya. Jadi kita hindari seluruh perbuatan dosa dan maksiat. Kedua, mengarahkan seluruh aktivitas hidup untuk meraih ridho Allah. Jadi tujuannya ke sana kita itu. Jadi kita berbuat, mengendalikan diri, mengendalikan hawa nafsu, dan berprasangka baik. Kita hidup itu hanya untuk Allah, lillahi ta'ala gitu. Yang ketiga, menahan dan mengendalikan hawa nafsu. Penting ini ya, Bapak sudah bilang dari video itu, kalau nafsu itulah musuh terbesar kita. Andainya kita ingin mengalahkan orang lain, maka kendalikan dulu hawa nafsu kita. Kalau kita misal mau perang membela agama Islam, sebelum kita arahnya ke sana, maka kendalikan dulu nafsu kamu. Kalau kita sudah bisa mengendalikan nafsu kita, bolehlah kita untuk perang. Berperang itu kan kalau dalam membela agama Islam itu ya maknanya jihad gitu ya. Kemudian yang keempat, memperbanyak dan membiasakan zikir pada Allah. Ya, ini untuk supaya kita bisa menjadi orang yang baik gitu ya, menerapkan mujahadah nafsi sama husnudzon. Itu ya. Jadi husnudzon itu singkatnya gini gampangannya. Kalian itu tidak boleh menuduh orang, kalian tidak boleh ada kiranya ya ada temanmu yang juga menggosipkan yang di kelasku kan contoh ya di kelas itu ada HP hilang gitu ya. Kemudian temanmu membawa kabar HP ini siapa ya Gesit lah, HP-nya Gesit tuh hilang. Kayak yang Joko itu tipulan gitu. Nah, yang ngomong seperti ini tanpa ada bukti sama saksi, maka dia disebut udon, usangka. Belum ada bukti itu ya bisa CCTV ya. Kalau sudah ada bukti, jadi kalau Fulan ngomong seperti ini, HP-nya Gesit hilang, diambil si Fulan gitu. Gimana kamu informasinya? Itu CCTV-nya ada menunjukkan. Nah, ini bukan seudon, tapi itu fakta ya, bahwa ya udah itu ya yang namanya buatannya mencuri gitu loh. Nah, tapi kalau dia menggosip, mengarasani seudon tanpa ada bukti sama saksi, ya ini nggak boleh. Dosanya besar.
Nanti kalau fitnah kan jatuhnya kan al fitnah itu asaddu minal qatli. Fitnah itu lebih kejam daripada membunuh. Gitu ya. Ya, maka apabila kalian tidak jatuh ke sifat husnudon, buruk sangka, ya kan ya, al husnudon itu baik sangka, kalau suudon buruk sangka, maka kalian harus tabayun. Istilah ini yang sekarang ini lagi banyak musim berita-berita bohong. Maka hindarilah kalian untuk langsung menelan berita yang sekarang di infotainment atau di TV media sosial. Kalau itu beritanya membawa ke fitnah, jangan langsung kamu paham ya gitu. Tapi kamu tabayun. Apa tabayun itu, Pak? Klarifikasi. Ya, paham ya? Klarifikasi. Ini penting supaya kalian tidak jatuh ke fitnah. Suudon, buruk sangka itu arahnya ke fitnah. Pasti. Giring gitu. Makanya kan tadi 3 sikap itu yang harus dimiliki itu apa? Kita dilarang sama Allah itu ya, dilarang suudon, dilarang mencari kesalahan teman, sama dilarang gosip. Ya, ketiga perbuatan ini wes saling berkaitan, ini jatuhnya ke fitnah. Ya, kita sebagai umat Islam, umat mukmin, Islam yang beriman ya, diwajibkan kita itu berperilaku sesuai dengan ada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ya tidak pernah lah kepada istrinya sendiri. Pernah Nabi Muhammad hampir terjebak. Mungkin ada yang pernah tahu ceritanya ketika Siti Aisyah tinggalan waktu berperang sama Rasulullah, tidak istirahat di mana? Di bawah pohon. Ketika itu ada sahabat yang mengetahui Siti Aisyah tiduran gitu loh. Nah, waktu itu Nabi Muhammad nggak tahu Aisyah di mana. Lah, sama sahabat ini kebetulan laki-laki. Di bawah Siti Aisyah itu di kudanya gitu loh, nak. Taruh gitu. Nah, kalau mungkin gerobak lah. Pokoknya ditaruh. Tapi hanya berdua ya. Sahabat Rasulullah yang laki-laki sama Siti Aisyah. Nah, Siti Aisyah berpisah dari peperangan itu. Akhirnya ketika sahabat tadi membawa Siti Aisyah di kemahnya Rasulullah lah, di kemahan, banyak sahabat yang rasan-rasan gitu loh. Siti Aisyah sama si Zaid, anggap namanya si Zaid. Apa? Kan waktu itu kan juga ditaruh di kuda, itu kan pastinya diangkat sama si Zaid itu, Siti Aisyah. Nah, akhirnya merebaklah yang disebut dalam sejarah Islam itu khobarul ifki, kabar bohong. Itu bohong. Apa gosip yang beredar? Kalau ada, maaf ya bahasa Bapak, perselingkuhan gitu loh. Nah, maksudnya berbuat yang tidak-tidak Zaid ini kepada Aisyah. Nah, itu sudah merebak itu di Madinah gitu ya. Sampai ada yang menyangka wis terjadi itu gitu. Hanya Nabi Muhammad sempat tergoda. Artinya namanya suami yang cemburu ya pada istrinya, nggak ada suami yang nggak cemburu gitu ya. Nah, ya dibawa oleh kabar bohong ini, diolah, digoreng sampai kayak kita nonton infotainment kan digoreng semua. Hampir Nabi Muhammad itu percaya kalau yang menolong itu, padahal dia menolong si Zaid itu. Mengangkat Siti Aisyah itu hanya menolong saja, tidak lebih dari itu. Hanya matikan dulu itu. Setelah itu hampir saja Nabi Muhammad percaya, Allah menurunkan tentang kebenaran yang terjadi gitu loh. Pak, ada yang mau masuk, Pak. Oke. Mau masuk, Bapak undang. Mana ini nggak ada, ini izinkan ini. Belum, nggak ada Mas, nggak ada ya. Suruh masuk lagi. Bapak tinggal dikit lagi wes. Oke, bentar. Lanjutkan tadi. Jadi setelah Nabi hampir percaya, hampir ya, belum sampai ya. Tapi ya memang isunya itu satu Madinah gitu ya. Satu Madinah itu kalau Aisyah itu berbuat yang tidak-tidak dengan Zaid gitu. Ya Allah langsung menurunkan tentang bahwa kita dilarang untuk gosip ya. Kita dilarang untuk membawa kabar bohong. Dan dijelaskan oleh Allah, Bapak lupa ayatnya, nanti Bapak kasih ayatnya ya di grup. Jadi Allah langsung menurunkan bahwa sebenarnya antara si Zaid sama Aisyah itu tidak terjadi apa-apa. Murni hanya Zaid itu menolong saja Siti Aisyah yang ketiduran, tinggal dari barisan pasukan Nabi gitu ya. Itu yang terjadi. Nah, ini Nabi saja hampir tergoda untuk ikut pada namanya gosip. Apalagi kita gitu ya. Makanya
kita harus punya pendirian, kita harus kuat gitu ya. Sebelum kita melihat kejadiannya, sebelum ada bukti saksi yang kuat, sudahlah, kita serahkan aja pada Allah gitu. Nggak usah kita terlalu jauh, wah ini yang ngambil, oh ini yang mencuri. Kalau iya ya mungkin nggak masalah. Kalau luput, kalau bukan dia yang mengambil, mana kalian? Kalau hukum Islam itu, ini juga ada yang masuk. Wah, makanya orang zina itu saksinya 4. Nggak boleh orang dikatakan berzina, kemudian dia itu berzina sama A si B. Kita langsung percaya. Ya kalau dia betul-betul berbuat zina. Kalau enggak, dalam hukum Islam, zina yang sudah nikah dihukum mati. Kalau dia nggak berbuat apa-apa. Makanya kan al-fitnatu asaddu minal qatli, itu sangat betul sekali. Bahwa fitnah itu lebih besar dosanya daripada membunuh. Nah, itu ya. Ayo kita mulai sekarang terapkan perilaku husnudon, berbaik sangka. Jangan kita ngikuti nafsu, apa-apa kalau kita merasa itu orang kita hilang atau apa, kita langsung menuduh orang lain. Belum ada bukti, tidak perlu. Ada juga berbaik sangka yang Bapak ceritakan pada kalian, ini ceritanya bagus. Habis itu Bapak tutup ya. Bahwa Bapak tutup ya ini presentasinya. Semuanya yang udah gabung, perhatikan. Ini terakhir, habis ini Bapak selesai. Husnudon kepada Allah artinya percaya kepada Allah. Karena ada hadis qudsi Nabi yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengikuti prasangka hambanya. Paham ya? Allah Subhanahu wa taala mengikuti prasangka hambanya. Prasangka kita. Kalau prasangka kita baik, maka Allah akan mengikuti kita dikasih kebaikan. Contoh, ada Bapak ngasih nama Fulan aja ya supaya enak. Fulan, dia pulang sekolah. Kemudian dia berhenti di halte. Ya, setelah di halte itu dia mau mencegat bis lah atau angkutan mau pulang. Nah, waktu itu di halte ada 3 orang yang sama-sama menunggu angkutan pulang. Tempat duduknya Fulan ini ada semut yang makan rempahan roti gitu ya. Jadi banyak semut itu gigit gitu ya. Terus si Fulan karena ada semut, dia digigit semut, dia sempat marah gitu loh, banyak semutnya gitu. Tapi dia ngalah ya, karena ngalah daripada di situ duduk digigit semut, dia pindah, ngalah bukan duduk di halte itu, dia pindah di depan toko. Jadi sama halte agak menjauh dah. Depan toko dia, karena di situ ada semut. Ini penting nih. Setelah 5 menit dia menunggu bis, ada bis yang dari arah mana ya? Dari arah anggap barat gitu ya. Tiba-tiba bis itu ngebut terkendali dan menabrak halte itu. Kendaraan yang ditunggu itu malah ngebut. Kenapa? Remnya blong ya. Bisa di rem dan menabrak yang ada di halte itu. Apa yang terjadi? Ya mati yang ditabrak. Terus si Fulan yang tadi dia ada di halte itu, dia langsung kaget ya. Allah kan, gitu artinya ya. Allah ternyata itu mengikuti prasangka saya. Andainya saya itu tetap di situ, tetap di halte itu, waktu itu dia nggak ada semut, jadi semut itu sudah diutus oleh Allah untuk saya ini jangan di situ gitu loh. Semisal saya di situ nggak ada semut yang menggigit saya mati juga gitu loh. Nah, ya jadi apapun yang terjadi kita harus percaya kepada Allah. Semua pun yang terjadi di dunia ini. Janganlah kita mendahului takdir, janganlah kita menolak takdir, kayak gitu loh. Ya itu ya, panjang Bapak ini yang baru gabung ini Bapak nanti Bapak aja, ini Bapak streaming kok. Nanti Bapak share aja ke sekalian. Kemudian, Bapak tanya dulu. Apakah ada pertanyaan dari Bapak presentasikan? Bapak buka sebelum Bapak tutup. Pak, tadi kisah Aisyah radhiyallahu anha yang nanti loh Pak, iya. Itu kan kisah fix kalau nggak salah. Kenapa Muhajir? Kisah fix. Itu fix.
yang bertanyakan apanya? Siti Aisyahnya. Saat fitnahnya Aisyah dituduh oleh Ya. kepala munafikin Abdullah bin Abi Sadul difitnah berzina, Pak. Ya. Makanya setelah kejadian itu, Allah kan sudah menurunkan bahwa kebenarannya tidak terjadi perzinahan lah atau perselingkuhan. Bahwa murni hanya menolong ya, menolong waktu Siti Aisyah ketiduranan gitu ya. Disebut khobarul ifki itu, kabar bohong. Ya, itu orang munafik yang menyebarkan. Jadi di Madinah itu ada suku bangsa Yahudi yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay, itu yang selalu membuat rumor negatif tentang Rasulullah. Jika ada kejadian itu sama orang munafik itu dimanfaatkan dan dikatakan kalau Aisyah itu telah berzina gitu. Ya, karena ya dirumorkan, digosipkan orang, ya ada yang percaya. Namanya orang gosip itu enak, nah. Kayak kamu masak digoreng dengan goreng kayak gitu, ini banyak yang sebagian percaya, kecuali yang ya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu imannya udah kuat, nggak mungkin lah percaya, nggak mungkin Siti Aisyah berbuat zina. Imannya Siti Aisyah itu bukan iman yang seperti kita anggap iman-iman orang perempuan biasa-biasa ya, nggak mungkin lah. Siti Aisyah itu anaknya Abu Bakar, pasti bapaknya mendidik sangat solehah sekali. Ya, cuma kan ketika orang yang imannya nggak begitu kuat, sahabat-sahabat yang bukan sahabat dekat Nabi atau orang Madinah kan banyak penduduknya, ya sedikit goda. Nabi Muhammad saja ketika dikompori gitu ya hampir gitu ya, karena perasaan cemburu ya. Nah, tapi kan hari Allah menurunkan, nanti ayatnya Bapak kasihkan ayatnya. Turunlah ayat yang menyatakan bahwa Siti Aisyah itu tidak terjadi atau berbuat zina, tidak ada. Murni hanya menolong saja. Memang mungkin diangkat ya. Itu ya. Ya karena ketiduran tinggal dari pasukan perang gitu loh. Itu ya. Ya. Kayaknya akhirnya zina sendiri, perbuatan zina sama syariat kita ya Islam, bahwa orang menuduh zina itu harus 4 orang. Yang merdeka, berakal, bukan orang gila. Ada 4 orang. Kalau cuma saksinya 1 nggak bisa, saksinya 2 nggak bisa. Harus 4 saksi yang betul-betul melihat dia telah berbuat zina. Apa Pak? Ya karena hukumannya berat. Zina itu dalam Islam ada 2 hukumannya. Nanti ada bab zina. Yang belum nikah hukumannya dicambuk 100 kali. Yang sudah menikah dihukum rajam, hukum mati. Sekarang kalau orang tidak berbuat zina, kemudian kita percaya dia dihukum mati. Ya apa kayak gini nih? Harus ada 4 orang. Disebut qadzafun zina, menuduh zina. Itu ya. Ada lagi nanyakan, bagus pertanyaannya. Silakan. Silakan kalau kalian mau tanya. Pak, di Indonesia itu apakah ada hukuman seperti cambuk? Iya Pak, di Indonesia loh, apakah ada hukum ya menerapkan hukum Islam lah seperti orang berzina dicambuk 100 kali? Apakah ada Pak? Setahu saya tidak ada, cuma di penjara. Ini kalau masalah hukum Islam yang kamu tanyakan di Indonesia, kita berangkat pertama dari sistem negara kita gitu ya. Kita pakai sistem negara, bukan hukum negara Islam. Jadi kita demokrasi Pak ya. Ya, demokrasi Pancasila. Akhirnya hukum sesuai Al-Qur'an nggak diterapkan gitu ya. Ya memang banyak yang menggungkit bagaimana gitu kalau kita menjadi umat Islam tapi tidak menerapkan hukum Islam. Apakah kita termasuk togut kan gitu ya. Togut itu orang Islam tapi dia tidak memakai hukum Islam. Nah, ini Bapak sebagai generasi keberapa ya setelah pendiri bangsa kita itu kan Bung Karno sama Bung Hatta dan umat Islam juga dari NU. Waktu itu membuat negara Indonesia ini kalau dibuat Islam nggak bisa, hancur. Kamu sendiri Bapak tanya, ayo kita buat negara Islam bagaimana? Hancur. Bali keluar, Papua keluar, yang banyak pulau-pulau yang non muslimnya pasti keluar, Manado keluar. Ya kita pecah pecah. Oke. Karena kalau sudah pakai hukum Islam, ya otomatis mereka yang ada di negara ini ya negara pakai hukum Islam. Kayak Bali ya pakai hukum Islam, ya nggak boleh. Boleh telanjang-telanjang di Bali ditutup total. Ya pertanyaannya kan kita kan maunya kan bersatu ya. Akhirnya gimana? Ya nanti banyak pendapat yang mengatakan
apakah bisa hukum seperti hukum Islam potong tangan, hukum Islam itu kemudian dirajam, ganti dengan penjara? Nah, ini ada yang membolehkan sebagian ulama. Boleh. Ya, ini istihad aja. Boleh. Jadi penggantinya nanti penjara. Ya, hanya ada satu wilayah yang menerapkan syariat Islam, itu pun tidak murni. Aceh. Aceh itu menerapkan syariat Islam. Tetapi yang Bapak lihat waktu di televisi ditayangkan, cambuknya nggak sampai parah, nggak sampai 100 itu. Harusnya kan kalau dicambuk ya 100, Bapak melihat 40 nggak salah. Jadi belum sesuai. Kalau di Arab, kamu kalau mungkin naik haji atau umroh, tiba-tiba di lapangan gitu melihat orang dipendam setengah badan, kemudian ada yang melempari batu, itulah hukuman yang dilakukan. Itu hukuman bagi berzina muhson. Orang yang sudah nikah kemudian dia berzina, dirajam. Itu di Arab Saudi dilakukan. Ya, Arab Saudi karena sudah pakai hukum Islam. Nah, dan lagi tanya. Jadi kalau ngomongin hukum Islam di Indonesia, Bapak mengatakan kita bukan negara Islam, gitu aja. Nah, Jadi hukum Islam di satu negara tergantung sistem negaranya, Pak ya. Oh, pertama ya tergantung sistem negaranya. Tapi kalau kita sebagai umat Islam secara pribadi, ya kita ya sebagai umat Islam secara pribadi, maka kita menerapkan sesuai Al-Quran itu udah bagus, sangat bagus. Artinya, Quran sama hukum yang ada di Indonesia ini merefleksikan ya. Jadi hukum yang ada di Indonesia harusnya merefleksikan Quran. Quran ngikuti hukum Indonesia, nggak boleh dong. Indonesia ngikuti hukum Al-Quran gitu ya. Cuma kita saja yang masih belum begitu memahami secara total gitu ya. Pasti kan dalam Quran itu sebagai rahmatan lil alamin ya, mengajarkan kebaikan. Contoh ya, kita di Quran dilarang untuk ya berzina, mencuri, korupsi atau apalah, itu sudah dilarang. Cuma secara hukum, secara pelaksanaan eksekusinya ya kita pakai penjara, kita sistem penjara. Ada sih hukum mati, tapi untuk berzina ya Bapak belum menemukan. Nah, hukum mati itu kan narkoba, bandar narkoba, kemudian pembunuh, hukum mati. Yang pembunuh berapa banyak orang. Sebenarnya yang Bapak dukung ini koruptor hukuman mati, tapi belum dilaksanakan di Indonesia. Kalau nggak hukuman mati, potong tangan lah, itu belum dilaksanakan. Penjara, kamu tahu sendiri kan, hukumannya penjara 20 tahun, banyak remisi-remisi, tinggal 5 tahun. Nah, ini yang nggak fair. Tugas kalian nanti untuk menegakkan keadilan. Ya, Pak. Ya, ini tantangan. Kalau kamu pengen hukumnya hukum Islam, kamu terapkan secara pribadi saja. Bahwa aku mau mengikuti syariat Islam, ya itu sudah bagus kamu. Jadi nggak masuk ke sistem gitu ya, nggak sistem negara. Kamu mengikuti syariat Islam. Seperti apa? Banyak syariat Islam itu ya. Tapi bukan syariat Islam yang salah, yang disalahartikan. Yang orang yang menyalahartikan syariat Islam, yaitu dengan makna jihad itulah, Bapak buat contoh. Itu kalau kita menghadapi orang yang bukan non-muslim, bolehlah kita berjihad. Padahal mereka nggak mengganggu kita, ini nggak boleh. Seperti teroris, itu dosa itu. Nabi Muhammad nggak mengajarkan. Paham? Nabi Muhammad nggak mengajarkan suatu tindakan perusakan gereja, perusakan dengan cara bom bunuh diri, nggak mengajarkan. Jadi kalian harus betul memilih gitu loh. Nah, syariat Islam itu tidak keras, ya tidak lembek gitu loh. Paham? Paham ya? Paham, Pak. Ini Bapak, ya Pak, kalau soal ini agak panjang, cuma Iya, Pak. kamu kuotanya ini. Islam. Kalau ngomongin soal itu, lebih baik kita tatap muka gitu enak. Makanya Bapak kalau bercerita seperti ini di kelas itu lebih apa ya? Lebih mengena gitu loh. Kalau kalian mau terus yang lain Bapak tanya dulu ini. Selain muhajir, yang lain gimana nih? Nah, kita ngomongin syariat Islam tuh menarik sebenarnya, karena kita sebagai umat Islam, pertanyaan yang besar di hati kita kan, apakah saya ini sesuai dengan syariat Islam dalam perilaku? Nah, itu yang kamu harus buktikan gitu loh. Nah, contoh paling mudah sederhana aja, cara berpakaian dulu, cara berpakaian. Yang perempuan ini penting, bahwa Islam itu telah mengatur kita cara berpakaian yang tertutup. Nah, kita lihat
di Instagram, lihat di media sosial yang ada di Indonesia saja lah. Bapak itu kalau buka Instagram itu tampilannya itu baju-baju seksi semua loh. Itu muslimah semua. Indonesia kan mayoritas Islam, bukan orang Cina. Orang Cina Bapak no komen lah, mereka agamanya beda. Di kalangan kita sendiri, di umat Islam sendiri, cara berpakaiannya harusnya dia Islami, tapi kok kenapa dia pakai dengan ala-ala kafiri gitu, orang kafir. Nah, ini contoh. Surat Al-Ahzab, surat An-Nur itu menjelaskan tentang bahwa perempuan wajib menutup aurat. Tapi ya kita sendiri melihat ya. Jadi yang salah kalau kita melihat fenomenanya bukan agamanya, bukan Islamnya, tapi yang salah manusianya. Itu ya. Nanti akan Bapak terangkan lebih panjang ya nak ya. Bapak kalau bicara soal itu suka. Artinya kita sama-sama belajar Islam. Walaupun Bapak jadi guru, ya belajar itu sampai sepanjang hayat. Belajar secara teori sama belajar mengamalkan lebih sulit mengamalkan. Terus Bapak ulangi. Belajar teori sama belajar mengamalkan lebih sulit mengamalkan. Saya enggak? Percaya. Percaya. Ya kan? Saya. Kalian merenungkan lah. Kalau belajar agama, baca ngaji bisa. Tapi mengamalkan itu sebagai ilmu sehari-hari, sebagai kita muslimah yang sejati, itulah yang kita itu masih banyak rintangan dan halangan. Bukan orang lain sendiri yang merintangi, tapi diri kita gitu loh. Nah, Bapak sudah bilang musuh kita terbesar adalah nafsu dan ego kita. Nah, kalau kamu sudah bisa mengalahkan nafsu dirimu, insya Allah kamu selamat. Semuanya gampang lah, semua gampang. Pertama kamu kendalikan dirimu. Bagaimana cara kamu mengendalikan dirimu? Itu Al-Quran sama hadis itu sebagai jiwamu gitu loh. Insya Allah kamu akan selamat. Ya kita mau belajar untuk insan kamil, bahwa Allah itu menciptakan manusia ini kan sempurna gitu ya, sempurna fisik. Tapi kalau hatinya masih kotor, masih banyak dosa, ya kita belum sempurna. Yang dituntut itu fisiknya sudah sempurna, tinggal perilakunya, hatinya ini yang harus sempurna juga. Ya kita kalau jadi seperti Nabi sangat sulit. Nah, memang kalau untuk tingkatan level iman itu Nabi ya sudah maksum ya. Nabi itu berbuat dosa nggak mungkin. Karena hatinya sudah dibersihkan oleh malaikat Jibril sama malaikat Mikail ya. Kita masih banyak. Tapi ya apa ya nak ya, 50% lah kalau bisa. Nah, udah panjang nanti ya. Bapak hanya menyampaikan ini, mudah-mudahan kalian dapat manfaat ya. Jadi dalam masa pandemi ini kan motivasi yang paling kuat pada diri kita ya diri kita sendiri gitu ya, bukan orang lain. Bahwa pertama gini, tanamkan pada diri kalian bahwa masa sulit ini kan masa ujian ini ya. Manusia seperti ini kan kita diuji oleh Allah. Tidak bisa kita melawan ujian Allah dengan cara berperang. Melawan perang dengan Allah gimana caranya? Tapi hanya orang yang sabar saja yang akan ditolong oleh Allah kan gitu ya. Wasta'inu bisobri wassalat. Kalau kita perang melawan corona ya, kita musuhnya aja nggak kelihatan corona, susah. Jadi kamu kendalikan saja imanmu. Ini sudah takdir Allah ya. Dan untuk menghadapi takdir Allah yang berupa ujian, musibah, sabar, itu aja. Innallaha ma'as-sabirin. Yang mungkin orang yang orang tuanya kena PHK atau apa, ya kamu doakan supaya dapat pekerjaan lagi gitu. Kita nggak bisa menyalahkan orang lain, keadaan kayak gini nggak bisa. Ya bisanya kita hanya menambah iman, ya, menambah iman supaya ya udah ini kalau kehendak Allah, yang takdir Allah, saya berserah diri kepada Allah. Apapun yang terjadi, saya manut, gitu aja. Nah, paham ya? Udah cukup. Paham, ada yang tanya, sudah ya Bapak untuk pertanyaan. Ini sudah setengah jam loh. Kamu ini Bapak ngomong seperti ini. Mudah-mudahan kamu habis ini dapat kuota ya, karena sudah didata oleh Kemdikbud. Sudah dapat kuota. Udah free untuk kuota itu banyak untuk Google Meet, video interaktif dengan siswa, namanya kan Ilmupedia, itu ada Zoom, Google Meet itu gratis semua. Itu boleh lah, kamu kalau 1 jam 2 jam boleh. Kalau belum dapat, kalau Bapak panjang kayak gini pelajaran lainnya gitu ya. Atau Bapak kemarin ngasih tahu pada kalian, berilah unlimited, materi, itu bisa itu. Jadi ya Bapak contohkan anaknya Bapak sendiri itu unlimited ya, 1 bulan tuh
55 yang setengah giga smart. Cukup lah untuk 2 jam 3 jam cukup. Udah ya? Ya, Pak. Ya, udah. Sekarang kalau sudah dibuka semua kameranya. Ini Bapak ngomong sendiri melihat nama-nama kalian tok ini. Wajahnya. Muhajir, tadi Bapak bagus ya. Ya. Semuanya kayak gitu ya. Jadi kalian tuh harus aktif untuk bertanya. Bapak seneng. Dan di luar konteks materi ini nggak apa-apa. Kamu tanya soal agama yang lebih luas gitu ya. Kita sama-sama mempelajari agama. Karena sesuai dengan materi nggak apa-apa. Kalau Bapak nggak tahu, Bapak ngomong. Benar, Bapak cari dalilnya gitu ya. Dah, Nadia mana wajahmu? Ya, terakhir ini untuk token ya. Kan Bapak ngasih token di tugasnya. Tokennya itu manjada wajada. Bapak tulislah di WA. Manjada wajada. Kerjakan ya. Itu Google Form pilihan ganda saja, nggak ada uraian. Udah Bapak share di Classroom. Bapak jepret dulu. Oke. Nah, 1, 2, 3. Nah, cukup. Terima kasih untuk kalian semua 10.3J2. Bapak bangga pada kalian, mengikutnya banyak yang mengikuti Google Meet. Mudah-mudahan kalian bisa gitu untuk mengambil tadi yang Bapak sampaikan, mengambil ilmunya gitu ya. Jadi supaya kalian lebih kuat lagi pengendalian dirinya sama iman dan imunnya juga. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.